Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan laporan harga pokok produksi dan laporan yang baru di PT Agnostik yang memproduksi sebuah barang epoksi atau cat mobil. Berdasarkan catatan yang dibuat oleh perusahaan, diperoleh data berikut ini dalam jutaan. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Di sini ada beban penyusutan peralatan kantor itu sebesar 30 juta, kas 2 juta, penyusutan gedung pabrik 25 juta, biaya tenaga kerja langsung 35 juta, persediaan bahan baku langsung per 31 Desember 2023 20 juta, persediaan bahan baku langsung per 1 Januari 2023 itu 45 juta, beban pabrik lainnya 2.500.000, biaya tenaga kerja tidak langsungnya itu sebesar 3 juta. Pemakaian bahan baku tidak langsung itu sebesar 1.500.000, beban pengiriman barang itu sebesar 1 juta, potongan pembelian bahan baku langsung sebesar 2 juta. Ongkos angkut pembelian bahan baku langsung sebesar 2 juta, pembelian bahan baku langsung sebesar 60 juta, persediaan barang dalam proses per 31 Desember 2023 itu sebesar 55 juta, persediaan barang jadi per 31 Desember 2023 itu sebesar 10 juta. Persediaan barang dalam proses per 1 Januari 2023 itu sebesar 25 juta. Next, di sini ada diskon penjualan. Diskon penjualan itu sebesar 4 juta, persediaan barang jadi per 1 Januari 2023 itu sebesar 20 juta, beban bunga 1 juta, pendapatan bunga 4 juta, pajak PPh badan 2%, hutang dagang 70 juta, beban gaji personalnya itu 45 juta, penjualannya itu 450 juta, beban sewa toko itu 70 juta. Pengerjaan laporan harga pokok produksi. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Di sini yang pertama itu ada persediaan bahan baku langsung 1 Januari 2023, dia ada di kredit sebesar 45 juta. Next, di sini ada pembelian bersih yang terbagi menjadi beberapa akun. Yang pertama itu ada pembelian bahan baku langsung, dia ada di debit sebesar 60 juta, lalu ada ongkos angkut pembelian bahan baku langsung sebesar 2 juta, lalu ada potongan pembelian bahan baku langsung itu sebesar 2 juta. Dan dia dikasih tanda minus atau buka kurung karena dia kan potongan, berarti kalau potongan itu kan pengurangan ya. Selanjutnya itu ada total pembelian bersih. Bagaimana kita ingin mengetahui dapat nominal dari total pembelian bersih ini? Dari pembelian bahan baku langsung ditambah dengan ongkos angkut pembelian bahan baku langsung, lalu dikurang dengan potongan pembelian bahan baku langsung. Jadi 60 juta ditambah 2 juta dikurang 2 juta sama dengan 60 juta. Next, di sini ada persediaan bahan baku langsung yang tersedia untuk digunakan. Nominalnya sebesar 105 juta. Bagaimana kita ingin mengetahui nominal ini? Persediaan bahan baku langsung yang tersedia untuk digunakan ini dia nominalnya hasil dari persediaan bahan baku langsung 45 juta ditambah dengan total pembelian bersih 60 juta. Hasilnya 105 juta. Next, di sini ada persediaan bahan baku langsung per 31 Desember 2023. Dia nominalnya sebesar 20 juta dan di sininya ada buka kurung atau tanda min. Next, di sini ada biaya bahan baku langsung yang digunakan sebesar 85 juta. Bagaimana kita ingin mengetahui nominal hasil dari biaya bahan baku langsung digunakan ini? Itu nominalnya itu berasal dari 105 juta dikurang dengan 20 juta. Jadi 105 juta ini kan persediaan bahan baku langsung dikurang dengan persediaan bahan baku langsung. Jadi 105 juta dikurang 20 juta sama dengan hasilnya 85 juta. Next, di sini ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu nominalnya 35 juta. Next, di sini ada biaya overhead. Biaya overhead itu terbagi menjadi beberapa biaya atau beban beban.
Yang pertama itu ada biaya bahan baku tidak langsung yang sebesar 1.500.000. Yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung yang sebesar 3 juta. Selanjutnya ada biaya penyusutan gedung pabrik yang sebesar 25 juta. Next ada biaya pabrik lainnya itu sebesar 2.500.000. Next di sini ada total biaya overhead. Bagaimana kita ingin mengetahui hasil dari biaya overhead? Jadi biaya bahan baku tidak langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah dengan biaya penyusutan gedung pabrik lalu ditambah biaya pabrik lainnya 1.500.000 ditambah 3 juta ditambah 25 juta ditambah 2.500.000 sama dengan hasilnya 32 juta. Next di sini ada total biaya produksi tahun berjalan. Bagaimana kita ingin mengetahui hasil dari total biaya produksi tahun berjalan? Ini hasilnya dari biaya bahan baku langsung yang digunakan 85 juta ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung yang sebesar 35 juta, lalu ditambah dengan total biaya overhead pabrik yang sebesar 32 juta. Jadi sama dengan hasilnya 152 juta. Next di sini ada persediaan barang dalam proses per 1 Januari 2023. Nominalnya sebesar 25 juta. Next di sini ada total biaya produksi yang dipertanggungjawabkan, yaitu nominalnya sebesar 177 juta. Bagaimana kita ingin mengetahui hasil nominal ini? Caranya itu 152 juta ditambah dengan 25 juta sama dengan hasilnya 177 juta. Next di sini ada persediaan barang dalam proses per 31 Desember 2023. Ini nominalnya dia sebesar minus 55 juta atau dikurang. Lalu yang terakhir itu ada harga pokok produksi. Bagaimana kita ingin mengetahui hasil dari harga pokok produksi ini? Yaitu dari total biaya produksi yang dipertanggungjawabkan sebesar 177 juta dikurang dengan persediaan barang dalam proses per 31 Desember 2023 155 juta. Jadi hasilnya sama dengan 122 juta rupiah. Jadi harga pokok produksinya itu sebesar 122 juta rupiah. Next di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi pada PT Agmastik untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Yang pertama itu ada penjualan yang sebesar nominalnya 450 juta. Yang kedua itu ada diskon penjualan 4 juta. Dia ada tanda min atau buka kurung karena dia dikurang atau jumlah yang akan pengurangan. Next di sini ada penjualan bersih. Bagaimana kita ingin mengetahui hasil dari penjualan bersih ini? Hasilnya ini dari penjualan 450 juta dikurang dengan diskon penjualan 4 juta. Jadi hasilnya 446 juta. Next di sini ada harga pokok penjualan yang terbagi menjadi beberapa akun. Itu ada akun persediaan barang jadi 1 Januari 2023 sebesar 20 juta. Lalu ada harga pokok produksi yang sebesar 122 juta. Lalu ada persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual itu sebesar 142 juta. Next yaitu ada persediaan barang jadi per 31 Desember 2023 itu sebesar 10 juta. Dia dikurang atau pengurangan. Next di sini ada harga pokok penjualan yaitu nominalnya yang sebesar 132 juta. Dia min karena dia akan menjadi angka yang dikurang atau pengeluarannya. Next di sini ada laba kotor. Bagaimana kita ingin mengetahui hasil dari laba kotor? Laba kotor itu hasil dari penjualan bersih sebesar 446 juta dikurang dengan harga pokok penjualan yang sebesar 132 juta. Jadi laba kotornya itu adalah 314 juta rupiah. Next di sini ada beban operasi. Beban operasi itu kan bisa terbagi menjadi beberapa beban ya. Jadi pertamanya ada beban pemasaran. Beban pemasaran ini ada beban pengiriman barang yang nominalnya sebesar 1 juta. Lalu beban sewa toko ini nominalnya sebesar 70 juta.
Dan total beban pemasaran ini sebesar 71 juta. Dapat dari mana 71 juta ini? Dia hasil dari beban pengiriman barang ditambah dengan beban sewa toko. Jadi hasilnya 71 juta. Next, di sini ada beban ADM dan umum. Beban ADM dan umum ini ada dua beban, yaitu ada beban penyusutan peralatan kantor sebesar 30 juta, lalu ada beban gaji personalia itu sebesar 45 juta. Lalu di sini ada total beban ADM dan umum sebesar 75 juta. Bagaimana kita ingin mengetahui hasil 75 juta ini? Hasil ini dapat dari 30 juta ditambah 45 juta sama dengan hasilnya 75 juta. Next, di sini ada total beban operasi. Total beban operasi ini dia dapat dari hasil yang ini. Semua total beban pemasaran 71 juta ditambah dengan total beban ADM dan umum sebesar 75 juta. Jadi hasilnya 146 juta. Jadi total beban operasi itu keseluruhannya 146 juta. Next, di sini ada laba operasi. Laba operasi ini hasil dari laba kotor sebesar 314 juta dikurang dengan 146 juta atau total beban operasi. Jadi laba operasi itu hasilnya 168 juta. Next, di sini ada pendapatan dan beban lain. Di sini ada yang pertama itu ada pendapatan bunga yang sebesar 4 juta. Beban bunga itu ada 1 juta. Next, di sini total pendapatan dan beban lain. Jadi totalnya. Jadi 4 juta dikurang 1 juta sama dengan 3 juta. Jadi total pendapatan dan beban lain itu hasilnya 3 juta. Lalu di sini ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajaknya ini dari 168 juta laba operasi ditambah dengan total pendapatan dan beban lain 3 juta sama dengan hasilnya 171 juta. Jadi laba sebelum pajaknya itu sebesar 171 juta. Next, di sini ada pajak yang sebesar 2%. Nah, bagaimana cara menghitung pajak? Pajak ini 2% dikali dengan hasil laba sebelum pajak sebesar 171 juta. 2% dikali 171 juta sama dengan hasilnya 3.420.000. Next, ada laba bersih. Bagaimana kita ingin mengetahui hasil laba bersih? Hasil ini dari 171 juta dikurang dengan 3.420.000 sama dengan hasilnya 167.580.000. Jadi laba bersihnya itu hasilnya 167.580.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.